Kak Yuan akan sebutin satu ciri-ciri benda, misalkan kalian ambil sesuatu yang berwarna merah atau tunjukkan sesuatu yang berwarna merah, kalian segera ambil tuh di sekitar kalian yang warnanya merah, tunjukin ke kamera. Atau kalau terlalu besar, boleh kamera HP-nya aja yang ditunjukkan. Oh itu Kak yang warnanya merah, kayak gitu ya. Nggak selalu yang benda yang berwarna sih, nanti macam-macam. Oke, siap semuanya? Kita mau lihat adik-adik tangkas nggak, cepet nggak ini mengikuti perintahnya. Oke, kita mulai dengan coba tunjukkan atau ambil sesuatu yang warnanya hijau. Ayo, Kak Yuan udah ada nih, belakang Kak Yuan backgroundnya hijau. Oh, Kak Lita udah ada. Wah, Joa udah ada. Terus apa lagi? Austin udah ada, Ashley udah, Kak Pipit udah. Renata kacamatanya pas tuh, hijau ternyata. Kalau di sini kelihatan hijau. Nah, Kak Cindy ada. Oh, Abel bawa mangga. Terus ini, apa ini? Oh, iya, ada ditutup. Oh iya, Kak. Oh, berikutnya, kalian ambil atau tunjukkan sesuatu yang bentuknya kotak. Kak Yuan udah ada nih, HP bentuknya kotak. Ayo. Oh, Kina ada bantal. Joa sama Una apa? Oh, kantong persembahan. Ya, Ashley punya nggak? Austin udah ada buku, Renata ada buku Alkitab. Ashley punya sesuatu yang bentuknya kotak. Kelin udah. Ini Abel apa tuh pegangnya? Oke. Lain lagi udah boleh diturunkan. Sekarang tunjukkan sesuatu yang bentuknya bulat. Ayo, bulat. Kak Yuan punya nggak ya? Oh ini. Oh ini bentuknya bunder ya, bisa ya, bulat ya. Kalita ada. Joa, mana Joa? Apa itu Joa? Nggak kelihatan. Oh CD. Tapi CD-nya di dalam kotak Joa, dikeluarin dulu biar bulat. Kina apa Kina? Terus ada Austin, apa? Oh, Ashley pegang apa itu? Wah, pas bulat. Oh, Austin ada jeruk. Renata apa itu Renata? Oke. Kelin juga. Oh, Kelin itu bulat ini ya, bulat penya-penya ya. Oke, boleh diturunkan. Sekarang tunjukkan sesuatu yang lancip. Lancip. Bisa bolpen atau apa nih, Kak Yuan punya nih. Lancip. Ayo, siapa duluan? Oh, pada hilang semua dari kamera ya. Oh, Kelin juga pensil. Terus ya, ini udah pensil. Wah, Osora punya sesuatu di rumah yang bentuknya lancip. Boleh ditunjukkan? Oke. Oh, Austin juga udah kembali. Oh, Kina udah. Oke, boleh diturunkan. Nah, sekarang coba Kalita yang sebutin, Kalita mau nyari apa Kalita? Ayo Kalita, yang kasih kuisnya Kalita, anak-anak suruh cari apa Kalita? Dinyalain dulu Kak, dinyalain dulu. Kalita belum dinyalain mute-nya. Oke adik-adik, kita akan mencari benda yang warnanya hitam. Rambut hitam Kak Yuan. Oh, ada buku. Joa apa itu? Oh, ya. Oh, semua pegang warnanya hitam. Oh, ya. Oh, ada yang rambut, ada yang ini. Oh, Osura juga. Oke, sip. Boleh diturunkan. Nah, terakhir.
Kalau terakhir berarti harus yang lebih susah ya. Tunjukkan atau ambil sesuatu yang bentuknya segitiga. Nah, susah kan? Kayon juga nggak punya nih segitiga. Apa ya segitiga? Punya nggak? Ada yang punya? Oh, Una pakai tangan, Una. Segitiga, tunggu. Kak Yon juga nyari. Apa ya benda segitiga sekitar sini? Wah. Oh, ada yang kertas. Ada yang tangan bentuknya segitiga. Wah, itu praktis sekali. Wah, Austin, hebat sekali ya bentuk segitiga hanger. Oh, Ashley punya penggaris. Sip, sip, sip. Terus Abel apa, Abel? Oh iya, penjepit baju. Betul sekali. Karel apa, Karel? Karel bingung, Karel. Oh, Nikolin, kita lagi ada ini games. Cari atau tunjukkan sesuatu yang bentuknya segitiga. Oh, kamu punya nggak benda yang bentuknya segitiga di rumah? Nah, ini teman-teman udah nunjukin nih ada. Kelin mau bikin dari kertas ya? Ayo, kita tunggu sampai bentuknya segitiga. Oh, ini ada. Ini Ica apa Bella? Ini punya origami segitiga. Oke. Oke. Kita tunggu sampai Ozora pegang apa itu? Itu bentuknya segitiga, Ozora? Oh. Joa, kamu lagi cari apa, Joa? Udah ketemu yang segitiga? Kak Yuan hitung 5 detik lagi. Punya Kailin mana punya Kailin? Oh, udah jadi sip. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Nikelin sama Nikolin juga udah nemu di segitiga. Oke, sip. Ternyata semuanya kreatif-kreatif ya. Sip, mantap sekali. Nah, kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau puji Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sapa Tuhan Yesus yuk, kita mau berdoa. Terus semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, keluarga, dan segala berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk datang kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kami rindu supaya kuasa Tuhan memenuhi setiap kami, supaya kami boleh dibaharui semangat kami, supaya kami boleh ditubuhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu saat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita mau bernyanyi bersama-sama ya. Silakan Kak Cindy, boleh diputarkan. Ya. Adik-adik, tapi dalam ibadah kita ini, kita ada satu nama yang kita sembah dan kita puji, itu Yesus Kristus. Nah, kita mau undang lebih lagi nih adik-adik, karena nanti ada kakak sekolah minggu akan bercerita dan kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau panggil, kita mau undang Yesus kita. Yuk, kita masuk di dalam doa kita, dalam firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali adik-adik, kita pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya, yuk kita memuji Tuhan.
adik-adik, kita nyanyikan pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ayo semangat lagi panggil dia. Yesus ku panggil, Yesus, ayo Tuhan, masuk dalam hatiku, pemimpin, pemimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Tuhan Yesus, kami mengundang-Mu untuk hadir di dalam setiap hati kami, supaya Engkau siapkan hati kami Tuhan, menjadi tanah yang subur, menerima setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang siap untuk menerima firman Tuhan, semua katakan amin. Nah, hari ini kita mau dengar satu cerita tentang apa ya? Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, coba Kak Yuan mau tes nih. 3 minggu yang lalu kita tuh belajar tentang siapa ya? Coba Kak Yuan mau tanya kepada Kailin. Kita kemarin-kemarin belajar tentang siapa, Kailin? Ada seorang perwira yang namanya Bapak Cornelius. Oh ya, Cornelius tadi udah dijawab sama Abel ya tadi yang jawab. Nah, Cornelius itu kan seorang perwira, pemimpin prajurit. Hari ini kita juga mau belajar tentang seorang yang mirip-mirip sama Cornelius, seorang perwira. Nah, jadi cerita tentang Bapak perwira yang satu ini terjadinya di zaman sebelum Cornelius, yaitu di zamannya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau saksikan gambar berikut ini, Kak. Cindy, boleh ditampilkan? Ya, cerita ini diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Judulnya Kak Yuan bacakan ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, adik-adik, yang adik-adik lihat saat ini di depan itu ada tempat bangunan, tempat orang-orang Yahudi beribadah. Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi masih dijajah oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi yang menjajah kan pasti ada banyak tentaranya. Di salah satu tentara itu ada seorang pemimpin tentara, yaitu perwira. Perwira ini walaupun dia menjajah orang Yahudi, yang dia suka ngumpulin nih pajak-pajak dari orang Yahudi, tapi perwira ini baik hati. Mereka Bapak perwira ini suka memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi, bahkan membangunkan tempat ibadah buat mereka. Nah, perwira yang baik hati ini ternyata dia punya seorang bawahan. Di slide selanjutnya Kak Cindy, hambanya atau bawahannya lagi sakit adik-adik, sakit lumpuh sampai dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, bahkan aduh kalau lama-kelamaan ini nanti hambanya ini bisa mati. Si perwira ini dia kasihan kepada hambanya karena dia juga menyayangi hambanya, dia berusaha mencari cara. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan supaya si hamba ini bisa sembuh kembali, sehat kembali. Akhirnya dia ingat, oh di satu kota, namanya kota Kapernaum. Apa adik-adik? Kapernaum. Di sana ada Tuhan Yesus yang sedang mengajar banyak orang, dan dia juga mendengar kalau Tuhan Yesus itu sudah melakukan mukjizat menyembuhkan orang sakit di mana-mana. Kita lihat slide selanjutnya. Akhirnya ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar
banyak orang sedang melakukan mukjizat-mukjizat, si perwira ini berusaha untuk datang ke Kapernaum dan menemui Tuhan Yesus. Di slide selanjutnya Kak Cindy. Nah, ini nih. Si perwira ini datang, kemudian dia, kan namanya perwira ya, dia pasti punya baju lengkap, seperti ini, baju zirah. Adik-adik kalau misalkan adik-adik sakit, biasanya kita kan datang ke dokter ya. Tapi coba bayangkan, kalau yang sakit itu orangnya sudah punya kedudukan tinggi, orangnya kaya raya. Kemungkinan bukan dianya yang pergi ke dokter kalau misalkan ada keluarganya yang sakit, tapi dokternya yang dipanggil ke rumahnya. Tapi si perwira ini, walaupun dia kaya raya, walaupun dia kedudukan tinggi, dia biasa memerintah orang, kamu ke sana, kamu ngapain ke sini. Dia dengan rendah hati, dia mau datang kepada Yesus untuk minta tolong. Tuhan tolong, hambaku lagi sakit nih Tuhan. Hambaku lagi terbaring, tidak bisa berjalan, lumpuh. Tuhan, maukah Engkau menolong? Dan apakah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di slide selanjutnya Kak Cindy. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Nah, adik-adik, yang perlu adik-adik ketahui bahwa di zaman itu, buat orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus kan termasuk juga orang Yahudi ya, adalah sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang dianggap najis, dianggap melanggar hukum Taurat apabila mereka datang kepada orang-orang selain Yahudi, bahkan makan bersama mereka, datang ke rumahnya, itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Jadi perwira ini sebenarnya tahu juga, Tuhan Yesus ini kan orang Yahudi, mereka pasti nggak mau datang ke rumahku, pasti kalau datang ke rumahku nanti dia dilecehkan oleh sama Yahudi. Tapi dia kaget, ternyata Tuhan Yesus bukannya menolak, malah Tuhan Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Perwira ini sangat bersukacita sekali. Di sini Tuhan Yesus juga menunjukkan kalau kasih daripada Tuhan itu bukan hanya kepada golongannya saja, bukan kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi juga kepada semua bangsa. Termasuk juga perwira ini, walaupun dia bukan orang Yahudi, dia adalah orang Romawi, bahkan dia seorang perwira yang memang tugasnya menjajah orang Yahudi, Tuhan Yesus tetap berbelas kasihan kepada si perwira ini. Di slide berikutnya Kak Cindy. Nah, karena si perwira ini tahu bahwa orang Yahudi itu biasanya enggan datang ke rumahnya, dan karena dia merasa, kalau engkau datang Tuhan, engkau pasti nanti akan dikucilkan oleh sebangsamu Yahudi. Kalau engkau datang, aku kan orangnya dia anggap hina daripada orang Yahudi. Makanya si perwira ini berkata seperti ini adik-adik, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah adik-adik, si perwira ini dengan rendah hati dia bilang, Tuhan, aku nggak layak menerima Tuhan datang di dalam rumahku. Nah, si perwira ini bukannya nggak mau Tuhan datang ya, dia pengen sekali Tuhan datang karena dia seringkali mendengar kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menjamah, pasti apapun yang dijamahnya bisa sembuh. Dia pasti pengen banget nih Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tapi dia merasa sebagai orang yang nggak layak, kalau Tuhan itu suci, dia nggak layak menerima Tuhan Yesus untuk datang kepada rumahnya. Dan bukan hanya itu saja, dia beriman kalau Tuhan Yesus, yang disebut dia Tuhan, itu mengucapkan sepatah kata saja,
pasti apa yang dikatakannya itu terjadi. Karena dia udah biasa kayak gitu ya adik-adik, karena dia seorang pemimpin, perwira, dia udah biasa nih menyuruh-nyuruh bawahannya. Kamu pergi. Kalau yang disuruh karena mereka bawahan, prajurit harus taat pada pemimpin, pasti pergi. Atau dibilang, kamu apalagi misalkan contoh, kerjakanlah ini, disuruh apapun, pasti bawahannya mau mengerjakannya. Nah, dia menempatkan posisi dirinya, perwira ini menempatkan posisi dirinya sebagai seorang bawahan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan apa saja, pasti itu akan terjadi. Nah, sebegitu besar iman perwira ini sampai Tuhan Yesus kagum kepadanya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Di slide berikutnya, Kak Cindy. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, adik-adik, lewat apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang pada saat itu sedang berkumpul dan selalu mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan mereka, ini loh orang-orang walaupun dia bukan bagian daripada orang Israel tapi mau datang kepada Tuhan, mereka juga berhak untuk menerima janji Tuhan, menerima ini kerajaan surga. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu ya, Tuhan Yesus datang ke dunia juga lewat suatu nubuatan. Nubuatan itu mula-mula diberikan kepada bangsa Israel. Makanya bangsa Israel dan juga bangsa Yahudi, mereka semua memahami bahwa Mesias itu datang pasti cuma buat mereka saja, bukan buat bangsa-bangsa lain. Itulah yang mereka yakini. Oleh karena itu pada saat itu mereka cuma yakin kalau misalkan Tuhan Yesus adalah Mesias, pasti Tuhan Yesus itu ada cuma buat orang Yahudi saja, cuma buat orang Israel saja. Tapi lewat perkataan Tuhan Yesus yang tadi, Tuhan Yesus mengingatkan, kalau kalian orang Israel, orang-orang Yahudi yang sudah mendengarkanku, mendengarkan Tuhan Yesus maksudnya, tapi tidak mau bertobat, maka orang-orang lain dari bangsa lain pun, kalau mereka menerima Tuhan Yesus, mereka bisa menerima keselamatan. Nah, itulah yang diingatkan Tuhan Yesus pada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Selain daripada Tuhan Yesus juga sedang memuji nih, perwira ini, ternyata imannya luar biasa ya. Dia meyakini bukan hanya dengan menyentuh baru sembuh, tapi lewat perkataan saja, kalau Tuhan sudah berucap, itu juga bisa terjadi, bisa sembuh. Slide selanjutnya, Kak Cindy. Nah, si perwira tadi dengan yakin, dengan iman, dia pulang. Karena Tuhan Yesus juga berkata seperti ini kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Nah, si perwira ini mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus ini bahwa jadilah kepadamu, kepada perwira itu seperti yang engkau percaya. Maka dia mempercayai, dia pulang dengan mengatakan, "Hambaku sudah sembuh, hambaku sudah sembuh." Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika dia sampai di rumahnya, di slide berikutnya Kak Cindy, ternyata ditemukan hambanya gimana ya? Kira-kira sembuh atau malah mati ya? Coba kita lihat di slide berikutnya ini. Slide berikutnya Kak Cindy. Nah, hambanya yang tadinya sakit, yang tadinya nggak bisa bangkit dari tempat tidur, sudah sembuh, bisa bangkit lagi. Nah, itu tadi adik-adik,
Selain daripada kuasa Tuhan yang lewat perkataan saja dia bisa menyembuhkan. Nggak harus Tuhan Yesus datang. Kan kalau kita mendengar kisah tentang Tuhan Yesus bagaimana dia menyembuhkan, ada macam-macam ya adik-adik. Ada orang buta, ketika dia minta kesembuhan sama Tuhan, caranya Tuhan meludah di tanah, kemudian tanah yang sudah diludahi tadi ditempelkan ke matanya, akhirnya matanya bisa sembuh. Atau juga ada orang wanita yang menjamah jubah daripada Tuhan Yesus, baru dia mengalami kesembuhan dari penyakit pendarahannya. Tapi lewat cerita ini Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa hanya dengan Tuhan Yesus mau. Tadi kita dengarkan ya ketika perwira, Tuhan maukah engkau datang ke rumahku untuk menyembuhkan hambaku? Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan pengen datang. Tuhan mau untuk menyembuhkan. Dan ketika si perwira ini merasa nggak layak Tuhan, aku untuk menerima engkau datang ke rumahku. Engkau berkata saja Tuhan, apapun yang engkau katakan itu pasti akan terjadi. Lewat iman daripada perwira itu ternyata terjadi. Tuhan Yesus nggak hadir secara fisik langsung di dekat hamba yang sakit ini, tapi lewat iman daripada perwira itu si hamba ini bisa sembuh. Nah sekarang berikutnya Kak Yuan kasih pertanyaan kepada adik-adik. Di slide berikutnya Kak Cindy. Semua yang menyimak cerita ini pasti tahu jawaban daripada pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya ini. Menurut kalian, apakah yang menyebabkan hamba perwira tersebut sembuh? Coba untuk laki-laki Kak Yuan minta untuk mewakili siapa ya? Ini nih kelihatan yang paling ini Joshua yang paling gede di sini. Ya, apa Joshua? Pertanyaannya, menurut Joshua, menurutmu apakah yang menyebabkan hamba perwira tadi sembuh? Sebentar. Ya. Boleh didiskusikan sama teman di sampingnya. Di situ ada ini ya, Jojo, Ruth sama Jacqueline ya. Ada input. Oh ya. Kamu senyum-senyum doang tapi enggak. Ganti aja ya. Ya. Apa? Jangan melarikan diri. Oh. Enggak, ganti orang aja, Kak. Loh, nggak apa-apa. Ini kan menurut Joshua, ini nggak harus, nanti nggak disalahin kok kalau misalkan kurang tepat. Kan menurut ini Joshua. Menurut Joshua, kenapa perwira tadi, hamba dari perwira tadi sembuh? Menyebabkan hamba perwira tersebut sembuh. Iya, tadi nggak kedengeran ya. Ini ceritanya tentang ini, Matius 8 ayat 5 sampai 13. Judulnya tentang Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Nah, Joshua boleh ngintip dulu, kalau tadi mungkin dengerinnya karena ini ya masuknya telat, mungkin nggak dengerin keseluruhan, boleh dibaca dulu Matius 8 ayat 5 sampai 13. Nah, mute-nya dimatikan dulu, Kak Yuan tinggal dulu nanti, tapi balik lagi ke Joshua ya. Nanti tanya lagi ya. Sekarang Kak Yuan mau minta pendapatnya Austin. Austin, kira-kira kenapa, apakah yang menyebabkan hamba perwira tadi sembuh? Aku pengen jawab. Apa Austin? Oh, belum dinyalain, itu mute-nya nggak kedengeran. Itu ada Ruth. Ngapain Ruth? Saya sama Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Austin.
karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Coba kita tanya pendapatnya Kaylin, kira-kira kenapa perwira tadi sembuh? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Oh ya, karena Tuhan Yesus mau untuk menyembuhkan perwira tadi. Nah, makanya terus karena perwira tadi juga percaya kalau Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu. Tadi Austin sudah menambahkan. Coba kita tanya pendapatnya. Balik lagi ke Joshua. Gimana Joshua? Joshua mau menambahkan kenapa? Kenapa Kak? Menurut kalian? Pertanyaan yang sama. Menurut kalian apakah yang menyebabkan ini? Ya udah jawab aja kalau salah. Jawab aja. Karena kuasa Tuhan. Oke, mantap sekali. Karena ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan nggak harus lewat jamahan secara langsung, tapi juga lewat perkataan. Terima kasih Joshua. Nah, kita mau tanya lagi pendapatnya. Siapa ya? Ini Joa, menurut Joa, kenapa hamba dari perwira tadi bisa sembuh? Kenapa Joa? Diem. Wih, mikirnya Joa serius banget ini. Jawabannya apa Joa? Karena Kenapa? Karena enggak, ini lagi tanya Joa. Kenapa Joa? hati. Karena diberkati. Ya, terima kasih adik-adik buat pendapatnya semua. Jadi benar sekali ya yang disampaikan oleh teman-teman semua tadi. Kenapa hamba perwira tadi bisa sembuh? Pertama, karena Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Tuhan Yesus mau datang dan Tuhan Yesus ketika perwira tadi udah percaya, Tuhan Yesus bilang, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Nah, karena ada kuasa Tuhan dan Tuhan mau untuk memberikan kuasa itu. Dan yang kedua adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat Tuhan mau mengalirkan kuasanya untuk menyembuhkan? Kitanya juga harus punya iman seperti perwira tadi. Perwira tadi bilang, Tuhan, engkau nggak usah datang pun secara fisik pun, engkau bisa menyembuhkan kalau engkau mau, kalau engkau mengizinkan, kalau engkau memperkatakan sesuatu, pasti itu terjadi. Jadi adik-adik dari sini kita semua bisa belajar. Kalau kita menginginkan sesuatu, kalau kita punya impian yang aku pengen ini harus terjadi, Tuhan Yesus bisa untuk melakukan seperti apa, memberkati kita supaya terjadi seperti apa yang kita inginkan. Tapi apa ya yang bisa kita lakukan supaya Tuhan Yesus itu mau mengerjakan, mau memberkati supaya impian kita itu terwujud adalah dengan kita beriman. Tuhan, aku tahu, aku percaya bahwa Engkau sanggup melakukannya. Kalau Engkau sanggup memberkati. Nah, kita bisa sama-sama belajar dari kisah perwira ini supaya kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau kita meminta bukan karena kita memerintah ya adik-adik, bukan karena aku mau engkau mengerjakannya Tuhan, aku mau engkau memberkatiku, makanya engkau harus memberkatiku. Enggak, seperti perwira tadi kita juga belajar untuk rendah hati. Bukan karena dia punya jabatan, dia menyuruh Tuhan Yesus, Tuhan engkau harus datang ke rumahku, engkau harus menyembuhkan hambaku. Melainkan perwira tadi rendah hati, Tuhan aku enggak layak engkau datang ke rumahku, tapi aku butuh pertolonganmu, aku percaya kalau lewat perkataanmu engkau bisa menyembuhkan hambaku. Nah, seperti itu juga adik-adik kita harus punya sikap rendah hati. Kalau misalkan kita punya keinginan, kita meminta kepada Tuhan bukan karena kita memerintah Tuhan, melainkan kita sadar, Tuhan,
kalau nggak ada Tuhan Yesus, aku nggak bisa apa-apa. Karena itu aku minta pertolongan Tuhan. Nah, lewat cerita ini, biar kita semua bisa menjadi perwira-perwira yang selalu rendah hati dan yang selalu punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita lanjut masuk ke super ayat hari ini. Ada di Matius 8 ayat 13. Coba kita baca sama-sama ya. Kak Pipit boleh dibacain Kak Pipit super ayatnya. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Terima kasih Kak Pipit. Nah, terima kasih Kak Pipit. Semuanya ayat ini biarlah boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Kalau kita percaya, kita pulang bukan berarti karena Tuhan Yesus nggak mau nolong, tapi kita pulang dengan iman. Oh, Tuhan Yesus sudah mengerjakannya buat saya, maka akan terjadi seperti apa yang kita percayai. Nah, mari adik-adik kita sama-sama masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami punya Allah seperti Engkau yang sangat mengasihi kami, yang mempedulikan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap impian kami, Tuhan juga sertai. Tuhan akan jadikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan berkati supaya adik-adik semua boleh setia, beriman kepadamu Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang kami kerjakan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya bahwa ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, maka apapun yang kami perbuat akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan sekolah adik-adik ini hanya ke dalam tangan-Mu, berkati supaya kami semua boleh tetap bersemangat belajar di rumah kami masing-masing. Kami boleh tetap bersemangat Tuhan bersama dengan keluarga kami, saling menguatkan, selalu bersuka cita Tuhan. Juga dalam kehidupan kerohanian kami, supaya kami selalu mengingat Tuhan dan juga menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah ini, Kak Yuan punya pengumuman. Kita udah masuk tanggal berapa Kak Pipit ini? Udah mau akhir November ya? Kita mau masuk bulan Desember, mau merayakan Natal. Nah, tapi mungkin kita belum bisa ya adik-adik ngumpul-ngumpul bareng-bareng kayak dulu lagi, tapi kita tetap bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, Kak Yuan mau ajak adik-adik semua, kita mau bareng-bareng kasih persembahan pujian. Nanti bisa dalam bentuk video, pujiannya seperti apa. Nah, kita mau belajar sebentar nih di sini. Kita mau dengarkan ya. Nah, Kak Yuan juga udah share ke nomor WA-nya adik-adik, nanti boleh dipelajari di rumah ya. Minggu ini kita belajar dulu lagunya. Nah, minggu depan nanti kita akan kumpulin nih videonya adik-adik untuk jadiin satu ya. Kita dengarkan dulu. Shalom adik-adik, gak terasa sebentar lagi sudah Natal. Mungkin kita belum bisa kumpul bareng-bareng, tapi itu tidak menghalangi kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kak Yuan mau ajak kita semua untuk belajar satu lagu. Kita mau kasih lagu ini sebagai kado Natal kita yang terbuat Tuhan. Yuk sama-sama belajar.
bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, dengan penebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Setiap dosa manusia on mic. Datang untuk menebus umatnya. Ya, itu tadi ya adik-adik. Mungkin hari ini kita perkenalan dulu lagunya seperti apa. Kalau adik-adik mau belajar lagi nanti bisa cek, tanya ke mama. Tadi lagu buat Natal seperti apa ya, Ma? Kak Yuan udah share ke nomor grup WA-nya mamanya adik-adik ya. Oke, mungkin kita pengumumannya itu dulu. Kak Pipit ada yang mau ditambahkan? Untuk saat ini tidak ada. Jangan lupa minggu depan kita masih sekolah minggu, Zoom meeting dengan materi dan tokoh-tokoh yang luar biasa. Weh, mantap sekali Kak Pipit, terima kasih. Nah, sebelum kita bye-bye, kita live di sini, mari kita sapa satu sama lain yuk. Ayo, ininya boleh, mute-nya boleh dinyalakan. Kita boleh sapa teman-temannya tuh. Halo. Halo Jacqueline. Wah, heboh sekali. Terima kasih. Bye. Yesus memberkati ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Bye-bye. Kak Yuan, terima kasih Kak Pipi, terima kasih Kak Lita, terima kasih Kak Sina. Terima kasih.